Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qahara wa ghalab, fala mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima salab, wa ja'alal jihada khaira ta'atin tuktasab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, fatihul qurab, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ajami wal arab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadinil muntakhab wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man intasab. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para syaraib, alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di majlis zikir seperti ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kelapangan, dan nikmat-nikmat yang lainnya lagi. Dan juga tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga dan para sahabat, zuriat dan pengikut beliau, akan sebagai salawat dan salam yang dapat menambahkan mahabbah dan cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menambah kecintaan kita kepada keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadiyatu wa sittun min suwaril Qur'an suratus Saf, madaniyatun wa ayatuha arba'a asyrat. Yang ke-61 daripada surah-surah Al-Qur'an, yaitu surat yang bernama As-Saff. Surat As-Saff ini diturunkan di Madinah. Ayat-ayatnya berjumlah 14 ayat. Saf artinya adalah barisan. Ratakan saf, yaitu artinya barisan. Ayat yang pertama sampai keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih, mensucikan Allah sesuatu yang ada di langit dan sesuatu ada di bumi. Semua mensucikan Allah. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa dan bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar di sisi Allah bahwa kamu itu mengucap sesuatu yang tidak kamu lakukan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Mereka itu berbaris dengan rapi, seolah-olah mereka itu bangunan yang rata, yang kokoh. Para muhibbin rahimakumullah, saffa ka'annahum bunyanun marsus,
maka surat ini dinamai dengan surat As-Saff tadi. Imam Al-Qurtubi, salah seorang ahli tafsir, mengatakan ayat yang kedua, ketiga tadi maksudnya adalah tujibu ala kulli man alzama nafsahu amalan fihi ta'atun ayyafiya biha. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Ujar Imam Al-Qurtubi, ini ayat mewajibkan atas tiap-tiap orang yang melazimkan akan dirinya satu perbuatan yang taat, bahwa dia menunaikan dengan taat itu. Yakni maksudnya an-nazra, nazar. Ini ayat artinya ujar Sidin tentang nazar. Banyak orang yang bernazar tapi ternyata tidak menepati dengan nazarnya. Nazar itu ini macam-macam, tapi kada ditepati. Sehingga Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Kenapa kalian mengata sesuatu yang tidak kalian perbuat? Nah, nazar itu apa artinya? Seringkali kita bernazar. Huwa iltizamu muslimin mukallafin rasyidin qurbatan lam tata'ayyan. Nazar itu artinya adalah mewajibkan seseorang muslim atas dirinya, yang mana dia balik berakal, cerdik. Dia mewajibkan satu ibadah yang mana ibadah itu tidak fardu ain atasnya. Ibadah sunat diwajibkannya. Nah, itu nazar. Imma bilafzin munajjaz, ada kalanya bernazar itu dengan lafaz yang langsung. Wa yusamma nadra tabarrurin, namanya nazar tabarrur. Wa imma bilafzin muallaq, ada kalanya dengan lafaz yang digantungkan. Wa yusamma nadra mujazat, dinamakan nazar mujazat. Jadi bernazar itu pertama, yang dinazarkan itu mesti ibadah. Ibadahnya itu pulang yang tidak wajib, dan dilapaskan, diucapkan. Kalau hanya dalam hati belum bisa disebut nazar. Kada perlu ada saksi, tapi diucapkan. Walaupun orang kada ada mendengarnya, tapi diucapkannya. Itu nazar. Yang dinazarkan itu ibadah sunat. Nazar tabarrur, nazar yang langsung, contohnya nazartu an asuma yaumal itsnain, aku bernazar puasa hari Senin. Nah, wajib dia puasa hari Senin, padahal puasa Senin Kamis itu sunat. Cuma karena diucapkannya nazartu, aku bernazar puasa hari Senin, maka itu ngarannya wajib. Ini nazar langsung. Au asumu ayyamal bid, aku bernazar puasa hari-hari putih, hidup 13, 14, 15. Nah, diucapkan, dinazarkan, hukumnya jadi wajib puasa hari-hari putih itu. Yang kedua, nazar mujazah. Ujarnya, in syafani Allah panazartu an ut'ima arba'ina yatima, umpamanya. Jika aku disembuhkan oleh Allah dari penyakitku, maka aku bernazar memberi makan 40 orang yatim, anak yatim. Ini bergantung orangnya, mahadang sihat. Nah, nazar seperti ini
ulama mengatakan ada yang sunat. Nadar bergantung ini. Bila aku sehat, disembuhkan, aku bernadar memberi makan 40 miskin atau 40 anak yatim. Ada yang mengatakan nadar seperti itu sunat. Ada pula yang mengatakan nadar seperti itu makruh. Kenapa makruh? Pemalar, mahadang sigar hanya memberi makan orang. Anaknya lagi garing tuh, memberi makan orang lakas sigar, jangan mahadang sigar. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan nadar seperti itu makruh. Nah, nazar tadi adalah mesti ibadah yang sunat. Aku bila lulus sekolah bernazar begundul, kada wajib. Kada wajib. Kenapa? Karena begundul itu perkara yang mubah, perkara yang boleh. Begundul itu hanya sunat pada 3 keadaan. 1, orang kafir masuk Islam digundul. Yang kedua, kanak-kanak yang baru lahir digundul, itu sunnah. Yang ketiga, orang tahallul manasik ihram daripada umrah atau haji. Nah, lain pada itu begundul kada sunat hukumnya. Contohnya lagi, aku bernadar sembahyang sunat 2 rakaat di 40 masjid. Nah, itu kada wajib ditepati. Tapi sembahyangnya wajib ditepati. Masjid manakah barang aja. Aku bernadar sembahyang 2 rakaat 40 buah masjid. Nah, 40 buah itu kada jadi apa-apa. Sembahyangnya, nadarnya bujur wajib. Asal masjid mana aja nya sembahyang cukup. Kada serana ke 40-nya itu. Karena itu kada ada anjuran, kada ada perintah seperti itu. Nah, jadi ayat yang kedua tadi ujar Imam Al-Qurtubi ialah masalah nazar ini. Apabila nazar tidak dilaksanakan. Nah, nazar ini ada ulama yang berpendapat segera pelaksanaannya. Aku bernazar puasa hari Senin. Senin dihadap nih puasa. Ada yang mengatakan kapan-kapan kada apa-apa. Kapan-kapan kada apa-apa, asal jangan sampai tabawa mati. Bila aku sembuh atau bila aku bisa membayar hutang, aku bernazar ini. Tabayar sudah hutang. Nazarnya mesti segera dilaksanakan. Itu pendapat ulama ada. Ada pendapat yang lain kapan-kapan boleh melaksanakan. Cuma tetap inya ada terhutang nazar. Nah, apabila nazar itu tidak terlaksana sampai dia mati, kada bayar nazarnya, kabura maqtan indallah, kemurkaan besar di sisi Allah. Kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Nah, kemudian ayat yang keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Mereka berbaris rapi seolah-olah mereka itu bangunan yang rata, yang kokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun yadhaqullahu ilaihim, al-qawmu idastaffu lis-salah, wal qawmu idastaffu liqitalil musyrikin, wa rajulun yaqumu ila shalah fi jawfil lail, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Sabda Rasulullah, ada 3 perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala tertawa kepada yang 3 itu. Allah tertawa. Artinya apa? Saking gembiranya Allah, saking sukanya Allah kepada 3 macam kelompok ini. Yang pertama, al-qaum idastaffu lis-shalah, kaum jamaah bila sudah mereka bersaf berbaris rapi untuk sembahyang berjamaah, Allah tertawa.
Yang kedua, wal qaum idastaffu liqitalil musyrikin, kaum pasukan sudah berbaris rapi untuk menghadap melawan orang-orang musyrik. Yang ketiga, seorang yang bangun untuk salat di tengah malam, orang yang merutinkan tahajud. Ini orang yang sangat dicintai Allah, orang yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam surat As-Saff banyak sekali terdapat arahan-arahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi di ayat yang ke-11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ujar Tuhan, hai orang beriman, kam hakun laku padahakan ada dagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih. Perdagangan apa itu? Tu'minuna billah wa rasulih, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ditambah lagi wa tujahidun fi sabilillah, dan kamu berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Nah, itu kita berdagang, menjual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum khairun lakum, yang demikian lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Para muhibbin rahimakumullah, Ja'a Utsman ibnu Maz'un ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un kepada Rasulullah. Faqala law adzinta li fatallaqtu khawlah wa tarahabtu wa ikhtasaitu wa harramtu lahma wa la anamu bilailin abada wa la uftiru binaharin abada. Wahai Rasulullah, ujar Utsman, jika pian memberi izin kepada ulun ceraikan istri ulun, khawlah, wa tarahabtu, dan ulun kada akan kawin lagi. Jika pian beri izin kepada ulun kebiri diri ulun. Tahulah kebiri, memutung bawah kemaluan supaya hilang syahwat dengan perempuan. Dan ulun haramkan makan daging, dan ulun kada guring malam hari, kada buka di siang hari, puasa artinya selama-lamanya. Daripada kesungguhan Utsman bin Maz'un untuk berkhalwat, untuk bercinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bini hendak dipunahkan, kemaluan hendak dikebiri, daging kadang makan lagi, puasa terus menerus, malam jaga terus menerus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, hai Utsman, inna min sunnati an-nikah. Nikah itu sunnahku, hai Utsman. Nikah itu sunnah. Wala rahbaniyata fil Islam, dan tidak ada rahbaniyah dalam Islam. Hidup membujang, menyusahkan diri, itu tidak ada dalam Islam. Innama rahbaniyatu ummati al-jihad fi sabilillah, hanya saja rahbaniyah umatku itu adalah berjihad di jalan Allah. Wa khisa'u ummati as-shaum, kebiri umatku itu adalah puasa. Kada syaratnya dikebiri, puasa aja, terima lama syahwat itu. Wala tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, dan jangan kamu haramkan sesuatu yang baik-baik yang Allah halalkan kepada kamu. Daging itu baik, Allah menghalalkan, jangan diharamkan. Wa min sunnati, setengah sunnahku wahai Utsman,
anamu wa aqum. Malam tuh aku ada guring, ada bangun. Wa ubtiru wa asum, aku kadang-kadang puasa sunat, kadang-kadang kada puasa. Itu sunnahku. Pamar ragiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka bukan tergolong daripadaku. Qala Utsman, ya Utsman, wallahi lawadittu ya Nabi Allah. Demi Allah ulun kapingin wahai Rasulullah. Cuma kalau pian kada memberi izin ya kada jadi artinya. Padahal saya handakan macam itu. Ayyut tijarat ahabbu ilallah. Pian kada memberiakan nang macam tadi, ulun berdagang usaha. Dagangan apa nang baik? At-tajira piha, nyaman ulun berdagang. Beri petunjuk dagangan apa yang bagus. Maka turun ayat Allah yang tadi, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Adakah mau aku tunjukkan perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billah wa rasulih, beriman dengan Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu perdagangan yang paling baik. Para muhibbin rahimakumullah, ada 5 macam jenis jihad fi sabilillah. Yang pertama, al-jihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Umpat berperang sekaligus lawan duit-duitnya. Macam Utsman bin Affan yang pada waktu perang Tabuk menyumbangkan 950 ekor unta, sekian kuda, sekian dinar, dan beliau pun ikut langsung dalam perang itu. Ini manusia yang berjuang fisabilillah bil amwal wal anfus. Abu Bakar Siddiq yang habis seluruh hartanya dikasihkan untuk perjuangan Rasulullah dan sekaligus ikut berjuang bersama Rasulullah. Ini jihad fisabilillah bil amwal wal anfus. Yang kedua, al-jihad bil amwal awil ampus. Ada orang yang berjihad hanya dengan diri, tapi tidak ada punya harta. Macam Bilal, sahabat Nabi, kada punya harta, cuma ikut berperang bersama Rasulullah. Ada orang yang berjihad cuma hartanya, tapi kada umpat berperang karena sudah tua, karena ada sakit, tapi tetap menyumbangkan harta untuk sabilillah. Yang ketiga, al-jihadu fima bainahu wa baina nafsihi. Jihad terhadap diri sendiri. Ini jihad juga adanya. Wa huwa qahrun nafsi wa man'uha 'anil lazzatil muharramah, yaitu mengalahkan nafsunya dan mencegah nafsu dari kelezatan-kelezatan yang diharamkan Allah. Ada yang bagus pakaian tapi haram. Bini-bini umpamanya perempuan, ada pakaian yang bagus, kada ada kisah lagi, cuma haram dipakai, tarang, kelihatan kulit awak. Nah di situ perlu jihad nafsi. Kada usah, walaupun baik di sisi manusia, tapi di sisi Allah ini jahat, ditekannya nafsunya. Nah ini jihad. Ada usaha yang menggiurkan keuntungannya tapi riba, berbunga, dilawan nafsunya, dikalahkannya nafsunya sehingga dia gagalkan bisnis itu, jihad ngarannya juga. Termasuk menjual diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jihad fima bainahu wa bainal khalqi, jihad antara dia dan makhluk Allah. Wa huwa ayyada atam'a minhum wa yashfaqa 'alaihim wa yarhamahum. Jihad terhadap makhluk Allah adalah tidak tamak dengan apa yang ada di sisi mereka
dan kasih sayang dengan mereka itu. Kita bisa menyayangi makhluk Allah, kita bisa tidak menghendaki apa yang dimiliki oleh makhluk Allah, itu jihad antara kita dengan makhluk Allah ngarannya. Yang terakhir, wal jihad bima bainahu wa bainad dunya, berjihad melawan dunia. Jihad melawan dunia itu macam apa? Wa huwa ayyattakhidha zadan lima'adihi, dia menjadikan dunia ini bekal untuk akhiratnya. Kada gampang itu. Orang yang menjadikan dunia yang ia miliki sebagai bekal untuk akhiratnya. Kebanyakan kita menjadikan dunia untuk hidup dalam dunia, dinikmati habis-habisan dalam dunia tanpa memikirkan bekal untuk akhirat. Nah, orang ini ngarannya tidak berjihad dengan dunia. Kenapa kita takutan mati? Takuni hamun anaknya mati, engkau kakainaha. Walaupun orangnya umur 80 sudah. Umur sudah 80, nakunlah mati, engkau kaina-kainahnya. Takutan mati. Kenapa takutan mati? Karena kita kada disanggup nang meyakinkan untuk di sana. Kita merasa kada punya apa-apa untuk hari sana, merasa kada punya rumah di sana, merasa kada punya kendaraan di sana, merasa kada punya kebun di sana, lalu takut dengan mati. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma li la uhibbul maut." Wahai Rasulullah, kenapa ulun ini kada katuju benar lawan mati ini tuh? Kada katuju lawan mati. Faqala, ujar Rasulullah, hal ma'aka minal mal? Ikam adalah bisi harta. Ikam ada bisi harta. Qala na'am ya Rasulullah, ada punya harta. Lalu ujar Nabi, qaddim malaka, dahulukan harta engkau. Kirim dahulu hartanya. Fa inna qalbal mu'min ma'amalihi, karena hati seorang mukmin itu beserta hartanya. In qaddamahu ahabba ayyal haqa, jika hartanya dia dahulukan, dia ingin mendatanginya. Wa in khalafahu ahabba ayyatakhallafa ma'ahu, tapi jikalau harta dia tinggal, dia pun ingin tinggal bersama hartanya. Nah, kenapa kita takut mati? Karena kita kada wani mendahulukan harta kita ke sana. Kada wani. Orang yang berkorban dalam dunia, di akhirat akan dijadikan Allah tunggangan. Ada tunggangan kan, mulai kubur sampai ke padang mahsyar, sampai ada tunggangan karena dia selalu berkorban. Korban sapi ke unta ke kambing ke. Salah satu bentuk yang kita dahulukan untuk hari akhirat. Kita membangun sebuah kamar untuk didiami orang-orang yang memerlukan. Kita membangun asrama untuk orang-orang menuntut ilmu. Kita keluarkan duit kita untuk itu, bekal kita di akhirat. Dan itu akan digantikan Allah yang sekurang-kurangnya 10 daripada itu, kebaikannya atau besarnya. Orang umpamanya berwakaf membangunkan sekolahan 4x4. Allah menjanjikan sekurang-kurangnya 10 derajatnya digantikan. Berarti 40 kali 40 di situ ganalnya aina. 40 kali 40. Dan baiknya 10 kali lipat pada itu. Itu sekurang-kurangnya. Bahkan sampai 700 ganda sampai tak terhingga. Nah, bila mana kita sudah mendahulukan harta kita ini, kita bisa mencintai atau menyukai dengan kematian itu. Sedangkan tanda-tanda orang yang cinta dan dicintai Allah, dia menunggu kapan datangnya kematian itu. Selama kita masih tidak suka dengan kematian, berarti kita belum tergolong dengan orang-orang yang cinta dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah,
Selanjutnya setelah surah As-Saff ini surat Al-Jumu'ah. Di dalam kitab Ad-Durrun Nazim yang dikarang oleh Abdullah bin As'ad Al-Yamani disebutkan, man dawama ala qiraatis sabbi safarihi amina min tawarikihi ila ayyarji'a ila watani. Barang siapa yang selalu membaca surat As-Saff 14 ayat saja, selalu membaca surat As-Saff itu di dalam perjalanannya, dalam musafirnya, Allah amankan dia daripada kejahatan-kejahatan musafir itu sampai dia kembali ke tanah airnya. Ben hari membaca surat As-Saff, waktu dalam baik musafir umrah, baik musafir haji, calon-calon haji, di perjalanan tiap hari baca surah As-Saff sampai datang amina min tawarikihi, aman daripada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama dalam perjalanan itu sampai kembali ke tanah airnya. Nah, ini orang-orang yang mengamalkan surat As-Saff pada waktu musafir. Jadi salah satu di antara faidah surat As-Saff adalah yang demikian itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.